Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita diberikan keberkahan dalam hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Abu Nawas melawan 5 ateis. Pagi di Baghdad terasa tenang. Abu Nawas duduk santai di depan rumahnya, menyerumput teh sambil mengelus janggut. Pagi yang sempurna, gumamnya. Tidak ada panggilan mendadak dari raja. Tidak ada masalah aneh yang harus kupecahkan. Namun seolah takdir mendengar keluhannya. Seorang utusan raja muncul dengan tergesa-gesa. "Abu Nawas, yang mulia memanggilmu segera ke istana," seru sang utusan. Abu Nawas menghela napas panjang. "Sepertinya ini memang tidak pernah lama," ujarnya sambil berdiri dan mengikuti utusan menuju istana. Di dalam aula besar istana, suasana tegang menyelimuti ruangan. Raja Harun ar-Rasyid duduk di singgasananya dengan raut cemas. Di depannya berdiri 5 pria berpakaian mewah. Wajah mereka menyiratkan rasa percaya diri yang tinggi. "Abu Nawas," ujar sang raja dengan nada lega. "Orang ini datang dari negeri jauh. Mereka mengaku tidak percaya Tuhan dan menantang siapa saja di Baghdad untuk berdiskusi. Tak ada satu ulama pun yang berhasil membuat mereka terdiam." Salah satu dari mereka maju dan menatap Abu Nawas dengan sinis. "Jadi, kau yang disebut Abu Nawas? Katanya cerdik, tapi kami ragu kau punya kehebatan yang bisa memuaskan kami." Abu Nawas tersenyum santai. Aku senang kalian datang. Tapi aku punya satu aturan sebelum kita berdiskusi." "Aturan? Aturan apa?" tanya salah satu dari mereka dengan nada meremehkan. "Aku tidak suka berdiskusi di tempat tertutup. Bagaimana jika kita pergi ke padang pasir? Di sana pikiran akan lebih bebas." Kelima orang itu saling berpandangan. Dengan keyakinan penuh, mereka setuju. Keesokan paginya, Abu Nawas berdiri di tengah padang pasir dengan membawa beberapa benda sederhana, sehelai kain putih, sekendi air, dan sebuah tongkat kayu. Tak lama kemudian 5 ateis itu tiba dengan wajah penuh rasa percaya diri. "Baiklah Abu Nawas, apa rencanamu?" tanya salah satu dari mereka. Abu Nawas tersenyum. "Sebelum kita berdiskusi, aku ingin kalian mencoba 3 tantangan sederhana. Jika kalian berhasil, aku akan mengakui kekalahan." "Apa tantangannya?" tanya mereka dengan nada sinis. Abu Nawas menunjuk sehelai kain putih yang terbentang di pasir. "Tantangan pertama, bawa air dalam kain ini tanpa menetes setetes pun." Kelima orang itu tertawa terbahak-bahak. "Itu mustahil, kain akan selalu bocor." "Tepat," jawaban Abu Nawas dengan tenang. "Seperti itulah pikiran kalian sekarang. Jika pikiran kalian terus bocor oleh prasangka dan kesombongan, bagaimana mungkin kalian bisa menampung kebenaran?" Kelima ateis terdiam, mulai merasa tertantang. "Tantangan kedua," lanjut Abu Nawas. "Sebutkan berapa jumlah butir pasir di padang pasir ini." Salah satu dari mereka mendengus. "Itu tidak mungkin dihitung." "Benar sekali," kata Abu Nawas sambil tersenyum. "Jika kalian tidak bisa menghitung pasir yang terlihat oleh mata, bagaimana bisa memahami seluruh rahasia alam semesta yang jauh lebih rumit?" Mereka mulai terlihat bingung, tapi belum mau menyerah. "Dan tantangan terakhir," kata Abu Nawas sambil menancapkan tongkat kayu ke pasir. "Buat bayangan tongkat ini tetap berada di satu tempat tanpa bergerak." Kelima ateis itu mencoba menahan bayangan dengan berbagai cara, tetapi matahari terus bergerak dan bayangan tongkat bergeser. "Ini juga tidak mungkin," ujar salah satu dari mereka dengan nada kesal. "Benar sekali," ujar Abu Nawas dengan tenang.
seperti bayangan yang terus bergerak karena pergerakan matahari. Begitu pula pemahaman manusia. Kita tidak bisa memahami semuanya dengan pasti, tapi kita tahu bahwa ada kekuatan besar yang mengatur segala sesuatu dengan sempurna. Para ateis itu terdiam. Mereka mulai memahami maksud Abu Nawas, tetapi mereka belum mau mengakui kekalahan. Baiklah Abu Nawas, kau memang cerdik, tapi ini belum selesai. Kami akan kembali besok untuk tantangan berikutnya. Abu Nawas mengangguk dengan senang hati. Sampai jumpa besok kawan-kawan. Dan jangan lupa, berpikirlah lebih dalam malam ini. Malam telah berlalu dan pagi kembali menyapa kota Baghdad. Di istana, Raja Harun al-Rasyid sudah tidak sabar menanti kabar dari Abu Nawas. Ia ingin tahu bagaimana kejutan pertarungan cerdas itu. Di sisi lain, para ateis yang merasa terpojok oleh tantangan-tantangan dari Abu Nawas menghabiskan malam mereka dengan memikirkan cara untuk menyiapkan serangan balik. Mereka yakin ini bisa membalas kekalahan kecil yang mereka alami. Besok, kita akan membuatnya tidak bisa berbicara lagi. Kita tantang dia dengan logika yang paling rumit, kata pemimpin mereka dengan penuh keyakinan. Namun, mereka tak tahu bahwa Abu Nawas sudah menyiapkan kejutan lain yang lebih besar. Abu Nawas kembali berdiri di tengah padang pasir, kali ini dengan membawa sebuah kantong besar yang terlihat lebih berat daripada sebelumnya. Ia menyambut para ateis itu dengan senyuman lebar. Selamat pagi kawan-kawan, senang melihat kalian datang tepat waktu. Sudah siap untuk tantangan kedua? Katanya ceria. Salah satu dari ateis itu maju dengan percaya diri. Kami siap, tapi ingat Abu Nawas, kami ingin tantangan yang masuk akal. Jangan lagi bermain dengan trik-trik anehmu itu. Abu Nawas tertawa. Tentu saja. Tantangan kali ini akan jauh lebih serius. Kalian harus menggunakan logika dan kecerdasan kalian sebaik mungkin. Begini, lihatlah kantong besar ini. Di dalamnya ada sesuatu yang sangat berharga. Jika kalian bisa menebak isinya dengan benar, maka kalian menang. Jika tidak, aku akan menjelaskan pelajaran penting kepada kalian. Mereka menatap kantong itu dengan rasa ingin tahu. Apa petunjuknya? Abu Nawas mengangkat tangannya. Petunjuknya sederhana. Di dalam kotak ini ada sesuatu yang berasal dari bumi, namun sering dilupakan manusia. Itu adalah sesuatu yang selalu ada di sekeliling kita, tapi jarang disadari keberadaannya. Para ateis mulai berbisik-bisik, mencoba mencari jawaban. Salah satu dari mereka berkata, mungkin itu adalah tanah. Tanah berasal dari bumi yang memang sering kita lupakan. Abu Nawas menggeleng, bukan tanah. Yang lain menebak, air. Air juga berasal dari bumi dan selalu ada di sekeliling kita. Abu Nawas tersenyum, bukan air. Teruskan tebakannya. Setelah beberapa kali mencoba, mereka menyerah. Baiklah, kami tidak tahu apa isi kantong itu. Apa jawabannya? Abu Nawas membuka kantong perlahan-lahan. Dari dalam kantong itu, ia mengeluarkan sebuah batu besar. Para ateis tampak bingung. Batu? Apa maksudmu dari semua ini, Abu Nawas? Abu Nawas mengangkat batu itu tinggi-tinggi. Kalian lihat batu ini. Batu ini adalah simbol dari kebenaran yang sederhana. Kalian mencari jawaban yang rumit, tetapi terkadang kebenaran ada di depan mata kita, sesederhana batu di tanah. Kalian terlalu fokus pada hal-hal besar dan melupakan fakta sederhana. Dunia ini diciptakan dengan aturan yang sempurna. Sama seperti batu ini ada di sini karena sebuah alasan. Para ateis mulai terdiam. Mereka mulai memahami bahwa Abu Nawas tidak hanya bermain dengan logika, tetapi juga mengajarkan mereka cara berpikir yang berbeda.
cara berpikir yang lebih terbuka terhadap kemungkinan-kemungkinan di luar logika manusia semata. Pemimpin para ateis itu setuju. Wajahnya tak lagi penuh keangkuhan. Kami akui kau bukan hanya cerdas, tetapi juga bijaksana. Tapi aku punya satu pertanyaan untukmu. Abu Nawas tersenyum lebar. Silakan, aku siap menjawab pertanyaan apapun. Pemimpin itu menatap Abu Nawas dalam-dalam. Jika Tuhan memang ada, mengapa dia tidak muncul di depan kita semua dan membuktikan keberadaannya? Abu Nawas terdiam sejenak, lalu berkata, kalian meminta Tuhan muncul di depan kalian, tetapi kalian bahkan tidak bisa menatap matahari dengan mata telanjang. Bagaimana mungkin kalian berharap melihat Sang Pencipta alam semesta dengan mata kalian yang fana? Suasana hening seketika. Para ateis itu terdiam. Tak ada yang bisa membantah logika sederhana namun dalam dari Abu Nawas. Setelah itu, Abu Nawas dan para ateis berserta rombongan kembali ke istana Raja Harun ar-Rasyid untuk melanjutkan diskusinya. Pemimpin mereka yang dikenal paling cerdas dan keras kepala masih belum menyerah. Ia merasa bahwa Abu Nawas menggunakan trik-trik sederhana untuk menghindari diskusi yang lebih mendalam. Ia berdiri di hadapan Abu Nawas dan berkata dengan nada serius, Abu Nawas, aku harus mengakui bahwa caramu menjelaskan sesuatu sungguh berbeda. Tapi kita belum benar-benar masuk ke inti dari perdebatan besar ini. Bagaimana mungkin alam semesta yang begitu luas ini diciptakan oleh satu kekuatan tunggal yang tak terlihat? Apakah kau bisa memberikan bukti logis yang tak terbantahkan? Ruangan itu mendadak sunyi. Raja Harun ar-Rasyid menatap Abu Nawas dengan penuh rasa ingin tahu. Semua orang menanti jawaban sang ahli siasat itu. Abu Nawas tersenyum kecil. Ia menatap langit-langit istana sejenak, lalu berkata, baiklah, jika itu yang kau inginkan, aku akan memberikanmu jawaban yang sangat logis. Tapi jawabanku tidak akan aku sampaikan di dalam istana ini. Lalu di mana? Tanya pemimpin ateis itu bingung. Di pasar Baghdad, jawab Abu Nawas dengan tenang. Jika kau ingin bukti nyata, kita harus pergi ke tempat di mana semua hal terjadi secara alami. Di sanalah kau akan menemukan jawabannya. Keesokan harinya, Abu Nawas membawa para ateis itu ke pasar Baghdad yang ramai. Pedagang buah, penjual kain, dan para pengemis memenuhi jalan, menciptakan suasana penuh hiruk-pikuk. Lihat sekeliling kalian, kata Abu Nawas. Setiap pedagang di sini memiliki barang dagangan. Ada buah-buahan, kain, rempah-rempah, dan banyak lagi. Sekarang aku ingin kau menjawab satu pertanyaan sederhana. Apakah ada satu barang pun di pasar ini yang tiba-tiba muncul begitu saja tanpa ada yang membuat atau membawanya ke sini? Pemimpin ateis itu menggerut kening. Tentu saja tidak. Semua barang di sini pasti berasal dari satu tempat dan dibawa oleh seseorang. Abu Nawas tersenyum. Tepat sekali. Lalu, jika tak ada satupun barang di pasar ini yang muncul tanpa sebab, bagaimana mungkin kau berpikir bahwa seluruh alam semesta dengan segala keteraturannya bisa muncul tanpa ada yang menciptakannya? Para ateis terdiam. Wajah mereka perlahan berubah. Kali ini argumen Abu Nawas bukan sekedar trik, melainkan logika murni yang tak bisa mereka bantah. Namun, sebelum mereka sempat menjawab, Abu Nawas melanjutkan, tapi aku tahu, kalian masih belum puas. Jadi, aku akan memberi kalian tantangan terakhir di sini, di tengah pasar. Abu Nawas menunjuk sebuah gerobak besar yang berisi tumpukan buah apel. Ia berkata kepada pemimpin ateis itu, aku akan menantangmu untuk memilih salah satu apel dari gerobak itu tanpa melihatnya. Kau cukup memasukkan tanganmu ke dalam tumpukan dan mengambil satu buah. Tapi ingat, apel yang kau ambil harus menjadi bukti tentang pelajaran besar yang akan kita pelajari. Pemimpin ateis itu tersenyum samar. Mudah sekali, katanya.
lalu memasukkan tangannya ke dalam tumpukan apel dan mengambil satu buah. Ketika ia melihat apel itu, wajahnya berubah. Apel itu ternyata busuk di satu sisinya. Ia mencoba menyembunyikan rasa kekecewaannya. Abu Nawas tersenyum kecil. Lihat, apel itu bisa saja terlihat sempurna dari luar, tetapi di dalamnya ada sisi yang busuk. Begitulah kehidupan. Kau hanya melihat sebagian kecil dari kebenaran dan langsung menyimpulkan segalanya. Sebenarnya, kebenaran jauh lebih dalam daripada apa yang kau lihat di permukaan. Para ateis itu terdiam lagi. Mereka mulai menyadari bahwa Abu Nawas bukan sekadar mengalahkan mereka dengan logika, tetapi juga membuat mereka berpikir ulang tentang cara mereka melihat dunia. Para pemimpin mereka akhirnya berkata, "Baiklah, Abu Nawas, kau menang lagi untuk saat ini. Tapi aku masih belum menyerah. Aku akan kembali dengan pertanyaan yang lebih sulit." Abu Nawas tertawa. "Aku menantimu, kawan. Pertanyaan yang sulit adalah tantangan terbaik dalam hidup." Hari mulai senja ketika Abu Nawas kembali ke rumahnya setelah berjalan di pasar Baghdad. Ia merasa lega karena berhasil memberikan pelajaran penting kepada para ateis. Meski ia tahu pertanyaan logika ini belum selesai. Sementara itu, di sebuah rumah besar di pinggiran kota Baghdad, para ateis berkumpul lagi. Kali ini mereka bersumpah bahwa mereka harus menyiapkan pertanyaan yang benar-benar bisa menjatuhkan Abu Nawas. Pemimpin mereka berbicara dengan nada serius. "Kita tidak boleh kalah lagi. Aku punya pertanyaan yang bahkan seorang filsuf ulung pun akan kesulitan menjawabnya." Mereka pun memutuskan untuk menantang Abu Nawas sekali lagi. Keesokan harinya, mereka menemui Raja Harun ar-Rasyid di istana dan meminta pertemuan terakhir dengan Abu Nawas. "Baik," kata Raja, "ini akan menjadi pertemuan terakhir dan aku ingin mendengar pertanyaan yang kalian anggap tidak mungkin dijawab." Para ateis itu tersenyum penuh percaya diri. Mereka yakin kali ini Abu Nawas tidak akan mampu meloloskan diri. Di aula besar istana, Abu Nawas berdiri di hadapan para ateis, dengan Raja Harun ar-Rasyid duduk di singgasananya menyaksikan perdebatan yang menegangkan itu. Pemimpin ateis maju dan berkata, "Abu Nawas, kami punya pertanyaan terakhir untukmu. Jika kau bisa menjawabnya, kami akan mengakui kekalahan kami untuk selamanya. Tapi jika kau gagal, kami akan menyatakan bahwa seluruh argumenmu sebelumnya hanyalah kebetulan belaka." Abu Nawas tersenyum tenang. "Silakan, aku siap mendengar pertanyaan itu." Pemimpin ateis itu menatap Abu Nawas tajam dan bertanya, "Jika Tuhan memang Maha Kuasa, bisakah Dia menciptakan sesuatu yang begitu berat sehingga Dia sendiri tidak bisa mengangkatnya?" Ruangan mendadak sunyi. Semua orang menatap Abu Nawas, menanti jawaban dari pertanyaan yang tampak tak mungkin dijawab. Raja Harun ar-Rasyid mengerutkan keningnya. Ia tahu ini adalah salah satu pertanyaan paling rumit yang pernah diajukan dalam sejarah filsafat. Bahkan para ulama pun seringkali terdiam menghadapi pertanyaan seperti ini. Namun Abu Nawas tetap tenang. Ia mengusap janggutnya sejenak, lalu berkata dengan senyum khasnya, "Pertanyaan yang sangat menarik. Aku akan menjawabnya dengan sebuah cerita pendek. Dengarkan baik-baik. Dahulu kala, ada seorang raja ingin menguji kekuatan para prajuritnya. Ia memerintahkan mereka untuk mengangkat sebuah batu besar yang ada di depan istana. Batu itu begitu besar sehingga tidak ada satupun prajurit yang bisa mengangkatnya, bahkan ketika mereka bekerja sama. Lalu sang raja berdiri turun di singgasananya dan mencoba mengangkat batu itu. Tentu saja ia pun gagal. Namun bukannya merasa marah, sang raja tertawa dan berkata, "Mengapa aku harus mengangkat batu ini sendiri? Bukankah aku raja yang bisa memerintahkan orang lain untuk memindahkannya?" Maka sang raja memerintahkan puluhan prajurit
untuk memecah batu itu menjadi potongan-potongan kecil, lalu memindahkannya ke tempat lain. Masalah pun selesai tanpa perlu mengangkatnya sendirian. Abu Nawas menatap pemimpin ateis itu dan berkata, "Jadi, kau lihat, Tuhan tidak perlu menciptakan sesuatu yang dia sendiri tidak bisa angkat, karena dia tidak terikat oleh logika manusia. Kekuasaannya jauh melampaui apa yang bisa kita bayangkan. Sama seperti sang raja dalam cerita tadi, Tuhan memiliki caranya sendiri untuk menyelesaikan sesuatu tanpa harus mengikuti aturan yang dibuat oleh makhluknya." Para ateis itu terdiam lagi. Mereka mencoba mencari celah dalam jawaban Abu Nawas, tetapi sekali lagi mereka gagal. Jawaban itu tidak hanya masuk akal, tetapi juga memberikan pelajaran tentang keterbatasan logika manusia dalam memahami sesuatu yang jauh lebih besar. Pemimpin ateis itu akhirnya menghela napas panjang. "Abu Nawas, kau telah menjawab pertanyaan kami dengan cara yang bahkan tidak kami duga. Kami menyerah. Kami mengakui bahwa ada batasan dalam cara kami berpikir, dan kau telah menunjukkan batasan itu dengan sangat jelas." Raja Harun ar-Rasyid bertepuk tangan dengan penuh semangat. "Luar biasa, Abu Nawas. Sekali lagi, kau telah membuktikan bahwa kebenaran tidak selalu bisa ditemukan melalui logika semata. Kadang-kadang kita harus melihat sesuatu dari sudut pandang yang lebih luas." Abu Nawas membungkuk hormat. "Baginda, terkadang yang kita butuhkan hanyalah berpikir sederhana. Dunia ini memang penuh misteri, tetapi setiap misteri selalu menyimpan pelajaran." Para ateis itu pun meninggalkan istana dengan hati yang lebih tenang. Mereka tidak lagi merasa perlu mencari jawaban dari setiap misteri, karena mereka telah belajar bahwa beberapa hal memang berada di luar jangkauan pikiran manusia. Setelah berhasil mengalahkan para ateis, nama Abu Nawas semakin dikenal di seluruh Baghdad. Ia dipuji sebagai sosok yang tak hanya cerdas, tetapi juga mampu menjelaskan hal-hal rumit dengan cara sederhana dan menghibur. Namun, di tengah sanjungan itu, seorang ulama besar dari kota lain mendengar kisah Abu Nawas dan merasa tertarik untuk mengujinya. Ulama itu bukan sosok sembarangan. Ia dikenal sebagai ahli ilmu agama yang sangat bijaksana, tetapi juga memiliki selera humor yang tinggi. Ulama itu menemui Raja Harun ar-Rasyid dan berkata, "Baginda, izinkan aku bertemu dengan Abu Nawas. Aku ingin memberinya satu tantangan terakhir, bukan untuk menjatuhkannya, melainkan untuk melihat betapa luas pengetahuannya." Raja tersenyum. "Tentu, aku yakin Abu Nawas akan menyukai tantangan itu." Abu Nawas duduk di hadapan ulama tersebut dengan raja dan para pejabat istana sebagai saksi. Sang ulama tersenyum ramah dan berkata, "Abu Nawas, aku mendengar banyak tentang kecerdikanmu. Namun, kali ini aku ingin bertanya sesuatu yang berbeda. Jika kau bisa menjawab dengan baik, maka aku akan mengakui bahwa kau benar-benar seorang yang luar biasa." Abu Nawas membalas senyuman itu. "Silakan, Tuan. Aku selalu senang menjawab pertanyaan, terutama jika pertanyaan itu datang dari seorang yang bijaksana." Sang ulama kemudian bertanya, "Abu Nawas, apa yang paling aneh dari dunia ini, tetapi seringkali tidak disadari oleh manusia?" Ruangan kembali sunyi. Pertanyaan itu terdengar sederhana, tetapi jawabannya pasti tidak mudah. Abu Nawas menatap ulama itu dengan mata berbinar, lalu berdiri dan berjalan mengelilingi ruangan. Pertanyaan yang indah. Jawabannya ada di depan mata kita setiap hari, tetapi kebanyakan orang tidak menyadarinya. Ia berhenti dekat jendela istana dan menuju ke arah langit. Hal paling aneh dari dunia ini adalah manusia selalu sibuk dengan mengejar sesuatu yang jauh, tetapi lupa menyukuri apa yang sudah ada di depan mereka.
Ia lalu menoleh kembali ke ulama dan melanjutkan, manusia sering mengeluh tentang panasnya matahari, tetapi tanpa matahari mereka tidak akan bisa hidup. Mereka mengeluh tentang hujan, tapi tanpa hujan mereka tidak akan punya air. Dan yang paling aneh, mereka takut mati, padahal setiap hari mereka hidup lebih dekat dengan kematian. Ulama itu terdiam, lalu tertawa kecil. Luar biasa Abu Nawas, jawabanmu sederhana tetapi penuh makna. Namun ulama itu belum selesai. Ia tersenyum jahil dan berkata, tapi aku punya satu pertanyaan tambahan Abu Nawas. Jika kau bisa menjawabnya, maka aku akan benar-benar menyerah. Abu Nawas tertawa kecil. Silakan Tuan, aku siap. Sang ulama berkata, mana yang lebih dulu diciptakan, telur atau ayam? Ruangan seketika dipenuhi gelak tawa. Para pejabat saling berbisik, bertanya-tanya apakah Abu Nawas akan terjebak dalam pertanyaan klasik yang tak pernah berujung itu. Namun Abu Nawas tetap tenang. Ia berjalan ke meja makan, mengambil sebutil telur, dan menunjukkan kepada ulama. Yang pertama diciptakan tentu saja ayam, kata Abu Nawas sambil tersenyum. Bagaimana mungkin telur bisa ada tanpa ayam yang mengeraminya? Ulama itu tertawa terbahak-bahak. Kau benar Abu Nawas. Kau tidak hanya cerdas, tetapi juga tahu bagaimana membuat orang lain tersenyum. Aku benar-benar kagum padamu. Setelah tawa mereda, Abu Nawas berdiri di tengah ruangan dan berkata, kawan-kawan, hidup ini penuh dengan pertanyaan, tetapi tidak semua pertanyaan butuh jawaban yang rumit. Terkadang jawaban terbaik adalah yang paling sederhana. Dan jika kita bisa menjalani hidup dengan sedikit lebih banyak senyum, maka kita sudah menemukan sebagian dari jawaban terbesar dalam hidup. Raja Harun Ar-Rasyid bertepuk tangan dengan penuh semangat. Abu Nawas, kau tidak hanya menenangkan hati kami dengan jawaban-jawabanmu, tetapi juga dengan kebijaksanaanmu. Kau benar-benar anugerah bagi Baghdad. Setelah itu, Abu Nawas kembali ke kehidupannya yang sederhana. Ia tetap menjadi sosok yang dicintai oleh rakyat, bukan karena kepintarannya semata, tetapi karena kemampuannya mengajarkan hal-hal besar dengan cara yang ringan dan menghibur. Dan kisah tentang Abu Nawas melawan para ateis serta tantangannya dengan sang ulama menjadi legenda yang diceritakan dari generasi ke generasi. Mengajarkan orang-orang bahwa kecerdikan, logika, dan senyuman bisa menjadi senjata terbaik dalam menghadapi dunia yang penuh tantangan. Abu Nawas menjadi panglima perang. Suasana istana di Baghdad pagi itu sangat tegang. Para jenderal dan menteri berdiri melingkari peta besar yang tergelar di atas meja. Mereka berbicara dengan nada cemas, menunjuk ke arah perbatasan kerajaan. Pasukan Zubair semakin dekat, seru salah satu jenderal. Mereka membawa ribuan prajurit dengan kuda bersenjata lengkap. Apa kita siap menghadapi mereka? Tanya salah satu menteri. Jenderal tertua di ruangan itu menghela napas panjang. Pasukan kita kuat, tapi jumlah mereka jauh lebih besar. Jika perang pecah, kita akan kehilangan banyak nyawa. Raja Harun Ar-Rasyid duduk di singgasananya, mengetuk-ngetuk jarinya di sandaran kursi. Ia bukan raja yang suka bertindak gegabah. Jika bisa, ia lebih suka menyelesaikan masalah tanpa peperangan. Apakah tidak ada cara lain selain perang? Tanyanya. Semua orang terdiam. Tiba-tiba raja tersenyum kecil. Sebuah ide muncul di benaknya. Aku butuh orang yang lebih cerdik dari para jenderal. Seseorang yang bisa membuat musuh pergi tanpa harus mengangkat pedang, gumamnya.
Lalu ia bertepuk tangan dan berkata, "Panggilkan Abu Nawas." Tak lama kemudian, pria berjubah sederhana dengan wajah penuh senyum masuk ke ruangannya. Dia berjalan santai seolah tidak ada yang perlu dikhawatirkan. "Hamba datang, Baginda," katanya sambil memberi hormat dengan gaya berlebihan. "Apa tugas baru untuk saya kali ini? Apakah Baginda ingin saya mengubah sungai menjadi susu? Atau mungkin membuat bulan turun ke halaman istana?" Raja Harun Ar-Rasyid tersenyum tipis. "Tidak, Abu Nawas. Kali ini lebih serius. Aku ingin kau menjadi panglima perang." Abu Nawas terbatuk. "Baginda bercanda, bukan?" "Tidak." Abu Nawas mengedarkan pandangannya ke sekeliling ruangan, menatap para jenderal dan menteri yang menatapnya dengan wajah tegang. "Luar biasa," gumamnya. "Aku datang ke istana dengan perut kosong dan sekarang aku diberi tugas yang bisa membuatku kehilangan kepala." "Aku serius, Abu Nawas," kata raja. "Aku ingin kau memenangkan perang ini tanpa harus bertempur." Abu Nawas menghela napas panjang. "Ampun, Baginda. Saya ini bukan prajurit. Saya tidak bisa mengangkat pedang, apalagi memimpin pasukan." "Itulah sebabnya aku memilihmu," ujar raja sambil tersenyum. "Karena aku tahu kau lebih tajam dari pedang manapun." Para jenderal mulai berbisik satu sama lain. Ini tidak masuk akal. Bagaimana mungkin seorang penyair memimpin pasukan? Apakah ini hanya lelucon raja? Namun raja tetap pada keputusannya. "Abu Nawas, kau harus menemukan cara agar musuh pergi tanpa harus bertempur. Aku memberi waktu 3 hari untuk menyusun rencana." Setelah meninggalkan istana, Abu Nawas berjalan mondar-mandir di rumahnya. 3 hari? Aku butuh 3 tahun untuk memahami cara kerja peperangan. Apalagi menang tanpa perang, keluhnya. Tetangganya, seorang tukang roti tua, melihatnya mondar-mandir seperti ayam kebingungan. "Abu Nawas, kau kenapa? Biasanya kau tersenyum, tapi sekarang wajahmu seperti roti yang lupa ditambahkan garam." Abu Nawas duduk dengan lemas di bangku kayu. "Aku baru saja ditunjuk menjadi panglima perang." Tukang roti itu tertawa. "Hahaha. Bagaimana bisa orang seperti kau jadi panglima?" "Itulah masalahnya," seru Abu Nawas. "Aku bahkan takut pada suara kucing marah, apalagi suara pedang beradu." Si tukang roti mengusap janggutnya. "Jadi, apa rencanamu?" "Itu yang sedang kupikirkan." Abu Nawas menatap ke langit. "Aku butuh rencana yang bisa membuat musuh mundur tanpa perlawanan." Tiba-tiba seorang pemuda berlari tergesa-gesa ke arah mereka. "Abu Nawas, ada kabar darurat." Abu Nawas menoleh. "Kabar apa?" "Pasukan Zubair sudah mencapai perbatasan. Mereka berkemah di dekat sungai Tigris dan siap menyerang kapan saja." Abu Nawas menelan ludah. "Tidak bisa ditunda lagi," gumamnya. "Aku harus menentukan rencana secepatnya, atau kepalaku bisa melayang." Ia menghela napas dalam-dalam, menutup matanya sejenak, lalu tersenyum. Aku tahu apa yang harus kulakukan." Malam itu, Abu Nawas duduk di halaman rumahnya, memandangi langit penuh bintang sambil mengelus janggutnya. "Jika kita melawan dengan pedang, kita kalah. Jika kita bertahan, kita tetap kalah. Aku harus membuat musuh takut sebelum mereka sempat menyerang." Ia berpikir keras. Tiba-tiba matanya berbinar. Aku punya rencana, tapi ini sedikit gila." Keesokan harinya, sebelum matahari terbit, Abu Nawas bergegas menuju istana untuk menghadap Raja Harun Ar-Rasyid. Di ruangan pertemuan istana, para menteri dan jenderal sudah berkumpul. Wajah mereka tegang. "Abu Nawas," kata raja, "kau sudah menemukan rencana?" Abu Nawas tersenyum lebar. "Tentu, Baginda."
Tapi saya butuh 3 hal untuk menjalankan rencana ini. Apa itu? Pertama, saya ingin semua rakyat di ibu kota berpenampilan seburuk mungkin. Jangan mandi selama 3 hari. Jangan pakai pakaian bagus dan jangan menyisir rambut mereka. Para jenderal dan menteri terkejut. Apa? Untuk apa? Tenang, kata Abu Nawas. Yang kedua, saya ingin semua rumah di kota ditutup kain hitam dan semua orang harus berjalan dengan ekspresi sedih seperti sedang berkabung. Kini para jenderal mulai gelisah. Dan yang terakhir, lanjut Abu Nawas, saya ingin semua orang di pasar, di jalan, dan di rumah-rumah berbicara keras-keras tentang satu hal, wabah penyakit mengerikan yang sedang melanda Baghdad. Raja Harun al-Rasyid mengusap janggutnya. Jadi, kau ingin membuat musuh percaya bahwa Baghdad kena wabah? Benar sekali, Baginda. Tak ada pasukan yang mau bertempur di kota yang penuh penyakit. Para jenderal saling berpandangan, masih ragu. Tapi, bagaimana jika musuh tidak percaya? Tanya seorang jenderal. Abu Nawas tersenyum. Itu sebabnya kita harus membuat mereka melihatnya sendiri. Dalam hitungan jam, seluruh kota Baghdad berubah drastis. Rakyat berjalan dengan wajah pucat, mengenakan pakaian lusuh dan tampak lemas seolah-olah sakit. Rumah-rumah ditutupi kain hitam, menciptakan suasana menyeramkan. Tak hanya itu, Abu Nawas menyuruh beberapa orang berpura-pura batuk keras dan jatuh pingsan di jalan. Di pasar, para pedagang berbicara lantang. Celaka, wabah ini semakin parah. Kemarin pamanku sehat, hari ini dia tergeletak tak bernyawa. Saudaraku baru saja demam, dan dalam beberapa jam dia tidak bisa bergerak. Orang-orang yang mendengar pun ikut panik dan berpura-pura ketakutan. Jangan mendekati saya tidak mau tertular. Mata-mata dari pasukan Zubair yang menyelinap ke Baghdad terkejut melihat keadaan kota. Celaka, Baghdad sedang terkena wabah penyakit mengerikan, seru mereka. Lalu bergegas kembali ke perkemahan untuk melapor kepada Jenderal Zubair. Di kamar besar di dekat sungai Tigris, Jenderal Zubair duduk di atas singgasananya sambil menunggu laporan dari mata-mata. Tak lama kemudian, seorang prajurit datang dengan wajah pucat. Tuanku, kami punya kabar buruk. Jenderal Zubair mengerutkan dahi. Apa? Kota Baghdad terkena wabah penyakit yang sangat mengerikan. Jenderal Zubair berdiri dari kursinya. Wabah? Apa kau yakin? Benar, tuanku. Kami melihat sendiri. Kota itu seperti kuburan. Semua orang tampak sakit dan sekarat. Bahkan ada yang jatuh pingsan di jalan. Prajurit lain menimpali. Kami juga mendengar mereka berbicara tentang penyakit yang bisa membunuh orang dalam hitungan jam. Jenderal Zubair mulai merasa ragu. Kita tidak bisa mengambil risiko, katanya akhirnya. Jika benar ada wabah, pasukan kita bisa tertular. Tidak ada gunanya menang jika kita mati karena penyakit. Jadi, apa yang harus kita lakukan, tuanku? Jenderal Zubair menghela napas panjang. Mundur, kita tidak bisa berperang melawan wabah. Begitu saja, pasukan Zubair mulai membongkar kemah mereka dan bergegas meninggalkan perbatasan. Di Baghdad, suasana masih mencekam. Para pejabat kerajaan menunggu kabar dari perbatasan dengan penuh harap. Lalu seorang prajurit datang dan berlari ke istana dengan wajah penuh kebahagiaan. Baginda, pasukan Zubair telah pergi. Mereka mundur tanpa perlawanan. Semua orang bersorak. Raja Harun al-Rasyid tersenyum puas. Ia menatap Abu Nawas dengan kagum. Abu Nawas, kau benar-benar luar biasa. Kau memenangkan perang tanpa satu pedang pun diangkat. Abu Nawas tersenyum sambil mengusap janggutnya. Kadang, Baginda,
katanya, ketakutan lebih kuat daripada senjata. Semua orang tertawa dan Abu Nawas pun mendapatkan hadiah besar dari raja. Namun di dalam hatinya ia berpikir, apakah mereka benar-benar pergi selamanya atau ini baru permulaan? Setelah mendengar kabar bahwa pasukan Zubair telah mundur, suasana di istana Baghdad langsung berubah. Para jenderal dan menteri yang tadinya tegang kini bersorak gembira. Ini kemenangan besar tanpa setetes darah pun, seru salah satu menteri. Benar-benar luar biasa, tambah seorang jenderal. Pasukan musuh lari ketakutan tanpa kita harus berperang. Raja Harun Ar-Rasyid duduk di singgasananya dengan senyum puas. Ia menatap Abu Nawas yang berdiri di tengah ruangan, dikelilingi oleh orang-orang yang kini memandangnya dengan kagum. Abu Nawas, kata raja, kau telah menyelamatkan kerajaan dengan kecerdikanmu. Aku ingin menghadiahkanmu sesuatu. Katakan apa yang kau inginkan. Abu Nawas berpikir sejenak. Ia sudah menduga akan mendapat hadiah, dan tentu saja ia tak akan menolak. Baginda, katanya sambil tersenyum lebar, jika Baginda berkenan, saya hanya ingin sebuah rumah kecil di dekat sungai, persediaan roti untuk 1 tahun, dan seekor kuda agar saya bisa berpergian dengan nyaman. Raja tertawa. Itu permintaan yang sangat sederhana. Baik, kau akan mendapatkannya. Semua orang di istana bertepuk tangan. Kemenangan telah diraih dan kini saatnya merayakan. Namun di tengah kegembiraan itu ada satu hal yang mengganggu pikiran Abu Nawas. Apakah pasukan Zubair benar-benar pergi untuk selamanya, ataukah ini baru permulaan? Di sisi lain, di dalam kemah peperangan yang megah, Jenderal Zubair duduk termenung. Ia memandang peta kerajaan Baghdad dengan tatapan tajam. Seorang perwira mendekatinya dengan wajah ragu. Tuanku, apakah kita benar-benar akan membiarkan Baghdad begitu saja? Jenderal Zubair menghela napas panjang. Aku tidak suka ini. Kita mundur karena takut wabah. Tapi bagaimana jika itu hanya tipuan? Para perwira saling berpandangan. Saya juga berpikiran seperti itu, tuanku, kata seorang perwira lain. Semua terlalu kebetulan. Bagaimana mungkin wabah muncul begitu cepat dan langsung menghancurkan kota? Jenderal Zubair mengangguk. Aku tidak akan membiarkan kita ditipu begitu saja. Kirim beberapa mata-mata ke Baghdad. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Beberapa malam kemudian, sekelompok mata-mata menyusup kembali ke Baghdad. Mereka mengamati kota itu dari kejauhan dan terkejut. Kota yang beberapa hari lalu tampak seperti kuburan, ini kembali ramai. Orang-orang yang sebelumnya tampak sakit, kini berjalan sehat dan ceria. Pasar kembali dipenuhi pedagang yang berjualan seperti biasa. Tuan, bisik salah satu mata-mata saat kembali ke perkemahan. Kami melihat sendiri, tidak ada wabah di Baghdad. Itu semua hanya tipuan. Jenderal Zubair mengepalkan tinjunya. Jadi kita telah dipermainkan oleh Abu Nawas. Dia telah mempermalukan pasukanku. Aku tidak bisa membiarkan ini. Ia bangkit berdiri dan berteriak. Kita akan membalas dendam. Tapi kita tidak akan menyerang langsung. Kita akan menculik Abu Nawas dan membuatnya membayar mahal atas penghinaan ini. Di Baghdad, Abu Nawas menikmati hidupnya setelah kemenangan besar. Ia kini tinggal di rumah barunya di dekat sungai, menikmati roti yang cukup untuk setahun dan sesekali menunggangi kudanya mengelilingi kota. Namun di malam yang tenang saat semua orang terlelap, beberapa pria berpakaian hitam menyelinap ke rumahnya. Abu Nawas yang sedang tidur nyenyak tiba-tiba terbangun karena suara aneh. Sebelum ia sempat berteriak, sebuah tangan besar menutup mulutnya.
Jangan melawan atau kau mati, bisik salah satu penculik. Dalam hitungan detik, Abu Nawas diikat dan dimasukkan ke dalam karung. Para penculik dengan cepat membawanya keluar kota dan pergi ke arah kerajaan Zubair. Ketika fajar menyingsing, rumah Abu Nawas kosong. Malam masih gelap saat para penculik membawa Abu Nawas keluar dari Baghdad. Mereka bergerak cepat melewati jalan-jalan tersembunyi yang menyeberangi padang pasir yang sepi. Di dalam karung, Abu Nawas hanya bisa mengerutu dalam hati. Astaga, aku baru saja menikmati kemenangan dan sekarang aku malah diculik. Ini pasti ulah Jenderal Zubair. Ia mencoba meronta tetapi ikatannya terlalu kuat. Setelah berjam-jam perjalanan, akhirnya mereka tiba di perkemahan pasukan Zubair. Para penculik yang menurunkan karung berisi Abu Nawas dan menyeretnya ke dalam tenda besar tempat Jenderal Zubair sudah menunggu. Turunkan dia, perintah Zubair. Para prajurit segera membuka karung itu. Abu Nawas jatuh ke lantai dengan rambut berantakan dan wajah penuh debu. Ia mengedarkan pandangannya ke sekeliling tenda. Para perwira Zubair berdiri di sana, menatapnya dengan wajah penuh dendam. Jenderal Zubair mengeringai. Jadi ini dia orang yang mempermalukan pasukanku. Abu Nawas tersenyum kecut. Oh Jenderal Zubair, aku senang akhirnya bisa bertemu denganmu. Tapi bisakah kau setidaknya menjemputku dengan cara yang lebih sopan? Aku lebih suka undangan resmi daripada karung goni. Beberapa prajurit tertawa kecil, tetapi Zubair menatap mereka dengan tajam, membuat mereka langsung terdiam. Kau pikir ini lucu? Zubair mendekat dan menatap Abu Nawas dengan tajam. Kau telah mempermainkan pasukanku. Kau membuat kami mundur dengan tipuan konyol itu. Abu Nawas menghela napas. Jadi kau baru menyadarinya. Jujur saja, aku kira kau akan lebih cepat sadar. Zubair mengepalkan tinjunya. Jangan sombong, Abu Nawas. Kau sekarang ada di tanganku. Tidak ada raja yang bisa menyelamatkanmu di sini. Para perwira tertawa puas. Mereka berpikir Abu Nawas sudah tamat. Tapi seperti biasa, Abu Nawas tetap tenang. Abu Nawas menatap Zubair dengan ekspresi serius. Baiklah Jenderal, katanya, jika aku memang telah mempermalukanmu, hukum aku sesukamu. Tetapi aku ingin bertanya satu hal. Zubair menyipitkan matanya. Apa? Kau seorang jenderal yang hebat bukan? Tentu saja, jawab Zubair dengan bangga. Dan kau tidak pernah kalah dalam perang sebelumnya, benar? Zubair mendengus. Aku tidak pernah kalah sampai kau muncul. Abu Nawas tersenyum tipis. Nah, disitulah masalahnya. Jika kau membunuhku sekarang, apa yang akan terjadi? Zubair mengangkat bahu. Kau mati dan aku membalaskan dendamku. Apalagi? Abu Nawas menggeleng-geleng. Jenderal, aku pikir kau lebih pintar dari ini. Zubair menegang. Apa maksudmu? Kau ingin dunia mengingatmu sebagai jenderal yang gagah, bukan? Tentu saja. Baik, sekarang bayangkan jika kau membunuhku. Dunia tidak akan melihatmu sebagai jenderal yang hebat, tetapi sebagai pria yang dendam kepada seorang penyair yang menggunakan seluruh pasukannya untuk menculik satu orang. Itu terdengar sangat memalukan. Para perwira berpandangan. Apa yang dikatakan Abu Nawas masuk akal. Zubair mulai terlihat ragu. Lalu apa yang kau sarankan? Abu Nawas tersenyum lebar. Daripada membunuhku, mengapa kita tidak bertaruh? Tertawa? Zubair menyerengit. Bukan tertawa, tapi bertaruh. Abu Nawas duduk lebih nyaman di lantai. Bagaimana kalau kita membuat tantangan? Jika aku menang, kau harus mengembalikanku ke Baghdad dengan selamat. Jika aku kalah, kau boleh melakukan apa saja kepadaku. Zubair berpikir sejenak.
ia memang ingin membunuh Abu Nawas, tetapi kata-kata pria itu masuk akal. Jika ia membunuh Abu Nawas begitu saja, dunia akan menganggapnya pengecut. Tapi jika ia menang dalam tantangan, maka namanya akan semakin besar. Baik, kata Zubair akhirnya. Tantangan apa yang kau usulkan? Abu Nawas tersenyum dan menunjuk kendi besar di sudut tenda. Isi kendi itu dengan air, katanya. Zubair memberi isyarat dan seorang prajurit segera mengisi kendi dengan air. Baik, sekarang lanjut Abu Nawas. Masukkan tanganmu ke dalam kendi selama 1 menit. Zubair mengangkat alis. Hanya itu? Iya, jawab Abu Nawas. Mudah bukan? Zubair mencelupkan tangannya ke dalam kendi. Airnya dingin, tapi tidak ada yang aneh. Sekarang keluarkan tanganmu, kata Abu Nawas. Zubair mengeluarkan tangannya. Ia menatap Abu Nawas dengan bingung. Apa maksud semua ini? Abu Nawas tersenyum. Tanganmu basah bukan? Tentu saja. Nah, sekarang coba buat tanganmu tetap basah tanpa menyentuh air lagi. Zubair mengerutkan kening. Ia mencoba mengibas-ibaskan tangannya, tetapi air mulai mengering. Ini tantangan bodoh, seru. Tidak, ini adalah tantangan tentang takdir, jawab Abu Nawas tenang. Sama seperti air yang mengering di tanganmu. Begitu pula kemarahan dan dendammu kepadaku. Kau boleh marah sekarang, tetapi apa akhirnya? Seperti air yang menguap, kemarahanmu juga akan hilang. Kata-kata itu menghantamnya lebih dalam daripada pedang manapun. Para perwiranya mulai berbisik, Jenderal, dia benar. Apa gunanya membalas dendam jika itu tidak mengubah apapun? Setelah beberapa saat, Zubair menarik napas panjang dan menatap Abu Nawas. Kau benar-benar orang paling licik yang pernah kutemui. Abu Nawas tersenyum. Itu pujian? Zubair tertawa kecil. Baiklah, kau menang. Aku akan membawamu kembali ke Baghdad, tapi jangan kira aku akan melupakan ini. Abu Nawas berdiri dan membungkuk dengan hormat. Aku juga tidak akan melupakan kemarahanmu, Jenderal. Keesokan paginya, para prajurit Zubair mengantarkan Abu Nawas kembali ke perbatasan. Di gerbang Baghdad, para penjaga terkejut melihat Abu Nawas kembali dengan selamat. Raja Harun ar-Rasyid langsung memanggilnya ke istana. Bagaimana kau bisa kembali hidup-hidup? Tanyanya dengan kagum. Abu Nawas tersenyum. Baginda, seperti yang selalu saya katakan, kadang-kadang kata-kata lebih tajam dari pedang. Semua orang tertawa dan raja sekali lagi menghadiahi Abu Nawas atas kecerdikannya. Namun di dalam hatinya Abu Nawas berpikir, berapa kali lagi aku harus berurusan dengan orang-orang yang ingin membunuhku. Setelah kembali ke Baghdad dengan selamat, Abu Nawas berpikir hidupnya akan kembali damai. Ia menikmati rumah barunya di dekat sungai, menghabiskan waktu dengan bersajak dan tentu saja menikmati hadiah yang diberikan Raja Harun ar-Rasyid. Namun suasana yang tak terduga terjadi. Di suatu pagi yang cerah, seorang utusan istana datang tergopoh-gopoh ke rumahnya. Abu Nawas, Baginda memanggilmu segera ke istana. Ini darurat. Abu Nawas menghela napas lagi. Aku baru saja ingin tidur siang. Tanpa pilihan lain, ia segera berangkat ke istana. Di ruang singgasana, Raja Harun ar-Rasyid duduk dengan wajah tegang. Para menteri dan jenderal tampak gelisah. Abu Nawas, kata Raja, aku baru saja mendapat kabar bahwa Jenderal Zubair belum menyerah. Ia menyusun rencana balas dendam. Abu Nawas tersenyum kecil. Oh, jadi dia masih belum bisa melupakan saya. Jangan bercanda, bentak salah satu jenderal. Dia telah mengumpulkan pasukan 2 kali lebih besar dari sebelumnya. Kali ini dia tidak akan tertipu lagi. Raja menghela napas. Aku butuh rencana baru, Abu Nawas. Kita tidak bisa menggunakan trik yang sama lagi. Abu Nawas mengusap janggutnya.
Jika tipuan tidak lagi berhasil, mungkin kita harus bermain dengan ketakutan mereka sendiri. Para menteri dan jenderal saling berpandangan. Apa maksudmu? Abu Nawas tersenyum lebar. Baginda, saya butuh 500 ekor kuda dan 500 prajurit berbadan besar dan sedikit keberanian. Beberapa hari kemudian, di tengah malam yang gelap, 500 prajurit Baghdad berbaris diam-diam di padang pasir. Setiap prajurit menunggangi kuda dan membawa obor menyala tinggi. Abu Nawas berdiri di depan pasukan. Baiklah, dengarkan aku. Kita tidak akan menyerang pasukan Zubair dengan senjata. Kita akan menyerang dengan teror. Para prajurit bingung. Teror? Abu Nawas tersenyum. Ikuti saja rencanaku. Saat aku beri aba-aba, nyalakan semua obor seterang mungkin dan mulai berteriak sekeras-kerasnya. Kita akan membuat pasukan Zubair berpikir bahwa kita memiliki pasukan raksasa. Di kemah pasukan Zubair, para prajurit sedang tidur nyenyak. Tiba-tiba, suara gemuruh menggema di seluruh padang pasir. Serang! Serang! Langit malam yang tadinya gelap tiba-tiba bersinar dengan ratusan cahaya obor. Pasukan Baghdad berlarian mengelilingi perkemahan musuh, membuat bayangan besar yang terlihat seperti ribuan pasukan siap menyerbu. Para prajurit Zubair terbangun dalam kepanikan. Baghdad menyerang. Pasukan mereka ribuan kali lebih banyak dari kita. Kita akan mati. Jenderal Zubair berlari keluar dari tendanya. Matanya terbelalak melihat ribuan cahaya yang tampak seperti lautan pasukan raksasa. Ini mustahil. Tak ingin kehilangan lebih banyak prajurit, Zubair langsung berteriak, "Mundur, mundur, mundur sekarang!" Dan seperti itu, pasukan Zubair kabur ketakutan, meninggalkan semua perlengkapan perang mereka. Keesokan paginya, Raja Harun ar-Rasyid terbangun dengan kabar luar biasa. Baginda, pasukan Zubair telah melarikan diri lagi. Raja melongo. Apa? Bagaimana bisa? Seorang prajurit tertawa. Abu Nawas menipu mereka lagi. Di luar istana, Abu Nawas duduk santai sambil menikmati roti dan anggur. Saat para jenderal datang menemuinya, ia hanya tersenyum dan berkata, "Kadang-kadang untuk menang dalam perang, kita hanya butuh sedikit cahaya dan banyak teriakan." Semua orang tertawa, dan raja sekali lagi menghadiahi Abu Nawas dengan lebih banyak kekayaan. Namun di dalam hatinya, Abu Nawas berpikir, "Aku harap ini terakhir kalinya aku harus menyelamatkan Baghdad. Aku hanya ingin tidur siang dengan tenang." Abu Nawas membakar istana. Pagi itu, Abu Nawas sedang rebahan di bawah pohon kurma dekat pasar Baghdad. Angin semilir berhembus, membuat matanya hampir terpejam. Hidupnya memang tidak mewah, tapi cukup nyaman. Ia punya otak yang tajam, mulut yang licin, dan kaki yang gesit. 3 senjata utama untuk bertahan hidup di Baghdad. Saat hampir terlelap, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki berat. Abu Nawas, Abu Nawas, bangun kau, dasar pemalas." Abu Nawas mengintip dari sela-sela kelopak matanya. Yang berteriak adalah seorang pengawal istana. Wajahnya merah padam, seperti baru dikejar anjing liar. "Ada apa?" tanya Abu Nawas malas. "Sultan memanggilmu segera ke istana. Ini perintah." Abu Nawas mengerutkan kening. "Tunggu dulu. Biasanya kalau aku dipanggil Sultan, artinya ada 2 kemungkinan. Pertama, aku akan mendapat hadiah besar. Kedua, aku akan mendapat masalah besar. Kalau boleh jujur, lebih sering yang kedua." "Jangan banyak bicara. Ayo cepat, sebelum kepalamu yang besar itu
dipenggal duluan oleh Algojo, bentak pengawal itu. Mendengar ancaman itu, Abu Nawas langsung bangkit. Ia menepuk-nepuk jubahnya, menarik napas panjang, dan mengikuti pengawal itu ke istana. Sesampainya di istana, suasana terasa tegang. Sultan Harun ar-Rasyid duduk di singgasananya dengan ekspresi serius. Perdana Menteri berdiri di sampingnya dengan wajah seperti baru saja kehilangan kambing kesayangannya. Abu Nawas melangkah maju dengan hati-hati. Ia membungkuk hormat. "Hamba datang, Yang Mulia. Semoga panjang umur dan semakin tampan setiap harinya." Sultan tidak tersenyum. Ini pertanda buruk. Biasanya kalau ia sedang senang, ia akan tertawa dan berkata, "Abu Nawas, kau memang penuh akal, tapi kali ini tidak ada tawa, hanya tatapan tajam." "Abu Nawas," kata Sultan akhirnya, "aku punya tugas penting untukmu." Abu Nawas mengangguk. "Dengan senang hati, Yang Mulia. Asalkan tugasnya tidak membuat hamba berakhir di penjara atau di perut buaya." Sultan tidak peduli dengan candaan itu. "Aku ingin kau membakar istana ini." Ruangan mendadak sunyi. Abu Nawas berkedip beberapa kali. Ia menoleh ke arah Perdana Menteri, lalu kembali menatap Sultan. "Ampun, Yang Mulia. Tadi hamba kurang jelas. Sepertinya telinga hamba masih ada kurma yang tersangkut." "Aku ingin kau membakar istana," ulang Sultan dengan tegas. Abu Nawas tertawa kecil. "Ah, Yang Mulia memang suka bercanda. Hamba hampir saja mengira." "Aku tidak bercanda," potong Sultan. "Aku ingin kau membakar istana ini." Mulut Abu Nawas langsung kering. "Tetapi, Yang Mulia, hamba ini rakyat kecil. Hamba ini orang baik. Hamba tidak pernah membakar apapun selain kayu bakar di musim dingin." Sultan menyilangkan tangan. "Tapi ada syaratnya." Abu Nawas menelan ludah. "Syarat? Kau membakar istana ini tanpa merusak satu batu pun." Abu Nawas mengangkat alis. "Juga kau tidak boleh melukai satu pun orang di dalam istana. Dan setelah kau membakarnya, istana ini harus tetap utuh seperti semula." Perdana Menteri berdehem. "Pokoknya kau harus melakukannya. Kau punya waktu 3 hari." "3 hari, Yang Mulia? Memecahkan teka-teki ini butuh waktu 3 tahun, protes Abu Nawas. Sultan tersenyum tipis. "Kalau kau gagal, kau akan dipenjara seumur hidup di bawah tanah, bersama tikus-tikus gemuk yang suka menggigit jari kaki." Mendengar itu, Abu Nawas merasa jari kakinya langsung gatal. Ia menarik napas panjang. "Baiklah, Yang Mulia. Kalau begitu, izinkan hamba pergi dan berpikir sebelum otak hamba ikut terbakar." Sultan mengangguk, lalu memberi isyarat kepada pengawal untuk membiarkan Abu Nawas pergi. Saat keluar dari istana, Abu Nawas menggaruk-garuk kepalanya. "Bagaimana aku bisa membakar istana tanpa membakarnya? Sultan ini benar-benar ingin menguji batas warasku." Ia pun berjalan keliling kota, mencari inspirasi, apakah ada cara untuk menyelesaikan tugas mustahil ini. Setelah menerima perintah Sultan, Abu Nawas berjalan keliling kota dengan kepala penuh pikiran. Membakar istana tanpa merusaknya, tanpa melukai siapapun, dan istana harus tetap utuh setelahnya, gumamnya. Ia seperti disuruh makan kurma tanpa menelan, mengunyah, atau membuangnya. Ia berjalan menyusuri pasar, berharap menemukan inspirasi. Di sepanjang jalan, para pedagang meneriakkan dagangan mereka. Minyak wangi dari Persia, harum dan tahan lama. Kain sutra dari India, lembut dan berkilau. Madu murni dari Yaman, manis seperti bibir kekasih. Abu Nawas tersenyum tipis mendengar promosi terakhir.
tapi ia belum menemukan solusi untuk teka-tekinya. Saat melewati sebuah kedai teh, ia melihat sekumpulan anak-anak tertawa riang. Mereka duduk mengelilingi seorang lelaki tua yang sedang bercerita. Dan saat itu, sang penyihir membuat istana tampak terbakar dengan sihir cahaya, kata lelaki tua itu sambil menggerak-gerakkan tangan dramatis. Abu Nawas langsung berhenti. Istana tampak terbakar, bisiknya. Ia menatap langit, matahari bersinar cerah. Lalu ia melihat cermin kecil di warung itu yang menggantung dan memantulkan cahaya matahari ke tanah. Mata Abu Nawas melebar. Tunggu sebentar. Ia segera berlari ke rumah seorang temannya yang bekerja sebagai tukang kaca. Temanku, aku butuh beberapa lembar kaca besar yang bersih, yang paling jernih yang kau punya. Sang tukang kaca mengerutkan dahi. Untuk apa? Untuk membakar istana Sultan, jawab Abu Nawas santai. Sang tukang kaca langsung pucat. Kau gila. Aku tidak mau terlibat dalam menghancurkan negara. Abu Nawas tertawa. Tenang, ini ide cerdas, bukan pemberontakan. Percayalah, Sultan justru akan kagum. Setelah bernegosiasi dan berjanji membayarnya dengan sebagian hadiah dari Sultan, Abu Nawas mendapatkan beberapa lembar kaca besar. Lalu ia pergi ke rumah seorang temannya yang lain, seorang pembuat lentera, untuk mengambil minyak wangi yang sangat mudah terbakar. Aku punya rencana, katanya dengan senyum misterius. Hari yang ditunggu-tunggu tiba. Semua pejabat istana dan para prajurit berkumpul di halaman, mengeksekusi tugas mustahilnya. Sultan Harun ar-Rasyid duduk di singgasananya di taman, memandang Abu Nawas dengan senyum penuh rasa ingin tahu. Jadi Abu Nawas, kata Sultan, hari ini kau akan membakar istanaku tanpa merusaknya. Abu Nawas tersenyum percaya diri. Benar yang mulia, izinkan hamba menyiapkan segalanya. Ia meminta beberapa pengawal untuk membantunya menempatkan lembaran-lembaran kaca besar di beberapa sudut taman. Posisi kaca ini disusun sedemikian rupa sehingga cahaya matahari akan dipantulkan langsung ke dinding istana. Kemudian ia mengambil minyak wangi yang mudah menguap dan menuangkannya ke dalam beberapa wadah kecil yang diletakkan di depan kaca. Saat matahari menyinari minyak itu, cahaya berpendar, menciptakan efek visual seperti api yang menyala-nyala. Beberapa pejabat mulai berbisik-bisik. Kenapa istana tampak menyala? Itu seperti api, tapi tidak ada asapnya. Sultan mengernyit. Ia melihat istana, dan benar saja, dinding istana tampak terbakar seperti dilalap api. Tolong, istana terbakar, teriak salah seorang pelayan. Para prajurit panik, hendak mengambil air, tapi Abu Nawas segera mengangkat tangan. Tenang, ini hanya ilusi, serunya. Sultan berdiri dari singgasananya dan berjalan mendekat. Ia memandang istananya dengan kagum. Cahaya keemasan yang dipantulkan kaca dan minyak membuat seolah-olah istana sedang terbakar hebat. Padahal tidak ada api sama sekali. Sultan tertawa terbahak-bahak. Astaga, Abu Nawas, kau benar-benar jenius. Abu Nawas membungkuk hormat. Hamba hanya menjalankan perintah yang mulia. Hamba telah membakar istana ini tanpa merusaknya, tanpa melukai siapapun, dan setelah ini istana tetap utuh seperti semula. Sultan menggeleng sambil tersenyum lebar. Luar biasa. Aku tidak tahu apakah kau seorang penyihir atau hanya orang yang terlalu cerdas untuk dibiarkan bebas di Baghdad. Ia pun memerintahkan bendahara untuk memberikan sekantong emas kepada Abu Nawas sebagai hadiah.
Abu Nawas menerimanya dengan senyum puas. "Terima kasih Yang Mulia. Dan jika lain kali Anda ingin melihat istana terbakar lagi, saya sarankan cukup dengan menonton matahari terbenam dari taman ini." Semua orang tertawa, termasuk Sultan. Dan seperti biasa, Abu Nawas kembali membuktikan bahwa akal lebih tajam daripada pedang.